Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry. Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Kami mempunyai berbagai macam program studi dan secara sangat serius kami ingin sekali mempersiapkan hamba-hamba Tuhan dan konselor-konselor untuk zaman ini. Dan kami ingin jikalau Anda digerakkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan atau konselor, silakan join dengan kami. Kami ada ujian masuk pada bulan Januari, pada bulan Mei, bulan Juli. Silakan hubungin 799 0357. Dan sekarang kita akan melanjutkan akan pembicaraan kita mengenai topik yang sudah beberapa kali kita bicarakan dengan tekanan yang beda-beda. Nah, kita membicarakan topik cinta. Cukupkah itu? Kenapa topik seperti ini? Oleh karena manusia selalu berasumsi kalau mereka merasa mencintai, ya sudah cukup. Memang itu tujuannya, mereka pasti bahagia. Tapi jawabannya apa betul demikian? Oleh karena realitanya cinta itu sendiri secara natural mempunyai beberapa komponen. Dan kadang-kadang orang itu bahkan tidak punya komponen tiga-tiganya. Tetap juga merasa dirinya mencintai oleh karena alasan-alasan yang lain. Bahkan ada komponen yang cuma satu saja. Yang dua ada cuma eros, tetapi storge, filia tidak ada. Ada cuma barangkali passion, tetapi tidak ada intimasinya, tidak ada komitmen dan decisionnya. Nah, jadi manusia mengatakan cinta itu apa sebetulnya? Makanya perlu kita mengenali, sehingga dari sana kita tahu cinta yang kita klaim kita punya, apakah itu cukup? Apalagi pada saat dikaitkan dengan tujuan pernikahan yang Allah itu sudah tetapkan. Nah, saya percaya hanya orang yang percaya dan beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disediakan cinta tambahan, yaitu cinta supranatural dari surga. Dan sekarang ini pertanyaan muncul. Kalau pertanyaan sebelumnya adalah pertanyaan orang-orang yang Kristen, sudah aktif, sudah merasa mencintai Tuhan, kok kehidupan rumah tangganya tidak baik? Sekarang dibalik. Bagaimana kita melihat ada orang yang cinta naturalnya itu baik sekali? Apakah itu sebetulnya juga pertanda dari kehadiran cinta agape dalam hidup mereka? Jadi ada orang-orang di luar Kristus yang cinta naturalnya baik sekali. Jadi mempunyai eros yang sehat, mempunyai passion yang sehat, dan cukup. Dan dilakukan bijaksana sekali. Dan mempunyai intimasi yang sehat. Dan dewasa sekali. Sehingga dua orang itu saling mencintai dan dua orang itu sangat bahagia. Di dalam komunikasi saling menstimulir. Ada mutual trust, ada mutual respect. Ada caring yang baik. Nah, bahkan mereka berdua mempunyai decision commitment yang baik. Sehingga storge itu hidup. Sehingga mereka selalu memberikan yang terbaik untuk pasangan yang lain. Dan mereka itu komit. Tidak akan mengkhianati. Tidak akan mengecewakan bahkan. Selalu ingin pleasing, menyenangkan. Motonya setiap kali bertemu adalah, aku ingin membahagiakan engkau. Waduh, saya menjumpai ada cukup banyak orang-orang di luar Kristus yang pernikahannya itu sehat, pernikahannya itu bahagia, pernikahannya saling mencintai, pernikahan itu diwarnai dengan tanggung jawab yang baik, sehingga mereka berdua kompak
di dalam mendidik anak-anak mereka, di dalam mengajar, di dalam membekali anak mereka dengan hal-hal yang baik. Lalu pertanyaan muncul, apakah dengan sendirinya cinta agape dari Allah memang sudah hadir dalam keluarga ini? Meskipun mereka bukan orang yang kenal dan mengimani Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jawabannya itu merupakan, barangkali sudah akan surprise. Jawabannya bisa iya dan tidak. Loh, kenapa begitu bisa iya? Kalau orang itu belum percaya, masa Tuhan sudah memberikan? Ini menjadi suatu masalah oleh karena banyak orang yang sebetulnya itu menjadi silent believer. Yaitu orang-orang yang sebetulnya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya dan menghargai iman Kristen. Cuma mereka belum sempat untuk secara verbal mengakuinya. Dan saudara, kita perlu waspada. Tetapi di samping itu ada juga kemungkinan tidak. Oleh karena apa? Oleh karena dalam 1 Korintus pasal 13 itu diingatkan. Ada orang yang lahir dibesarkan dalam keluarga baik sekali. Sehingga oleh karena bekal yang baik sekali, nah mereka itu menjadi orang yang sangat baik sekali. Sehingga dalam 1 Korintus 13 disebutkan ada orang yang rela mati dibakar untuk orang lain. Ada orang yang rela memberikan seluruh harta bendanya untuk orang lain. Luar biasa sekali. Ada orang yang rela berkorban untuk istrinya, untuk suaminya, rela berkorban. Luar biasa. Tapi kita mengatakan tanpa kasih agape itu sebetulnya tidak punya nilai kekal. Jadi kebaikannya itu seperti gema dari gong yang cuma berkumandang, yang membuat orang yang melihat dan mendengar itu kaget, kemudian kagum. Tapi waktu itu akan menghapus bunyi suara gong tersebut. Jadi waktu itu hanya sementara. Jadi memang mengagumkan dan barangkali orang bisa belajar. Kok ada suami yang begitu cinta istrinya sampai rela berkorban? Kok ada istri yang begitu rela melayani suaminya sampai rela mati untuk suaminya? Mengagumkan sekali. Tapi jikalau itu hanya natural love, hasil daripada pembekalan orang tersebut sejak kecil dari keluarga yang baik, tetap tidak mempunyai nilai kekekalan di dalam kerajaan surga. Jadi kita perlu waspada. Jadi memang ajaran dari Alkitab itu sifatnya eksklusif. Itu artinya bagi orang yang percaya. Jadi kita tidak boleh menghina orang yang lain, tetapi kita meyakini akan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itulah saja yang menjadi berita. Makanya siaran radio seperti ini diperuntukkan untuk mereka yang percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita sekarang dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Iya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya, karena tadi Bapak mengatakan bahwa ternyata mutual trust, mutual respect itu juga bisa dibangun begitu oleh mereka-mereka yang cuma mempunyai natural love. Jadi sekarang ini pertanyaannya, kalau begitu, itu kan kita itu sebetulnya merasa kalau betul tadi Bapak mengatakan karena dia itu dibesarkan, dididik di dalam keluarga yang cukup baik, sehingga mereka itu juga saling mempercayai, saling menghargai. Mereka juga bisa menumbuhkan cinta kasih itu, menghormati orang lain. Berarti kan kita itu juga walaupun tanpa cinta kasih daripada Allah, itu seolah-olah kan juga natural love itu kan juga bisa berkembang dengan dalam tanda kutip cukup baik. Begitu ya Pak? Iya. Dan itu Alkitab itu mengatakan, bukan hanya dalam Korintus tapi dalam Roma juga Tuhan Paulus sendiri mengatakan begitu. Memang ada orang yang rela mati untuk
temannya. Nah, luar biasa sekali itu. Dalam 1 Korintus pasal 13 seperti tadi saya katakan begitu. Jadi memang Alkitab sendiri mengatakan ada orang-orang baik. Tapi orang baik itu tidak cukup. Oleh karena apa? Kalau sampai orang baik itu cukup, berarti Kristus mati itu hanya untuk orang-orang yang tidak baik. Oleh karena apa? Kristus mati untuk semua orang. Nah, jikalau mereka itu tahu, Yakobus pasal 2 itu mengatakan, jikalau kamu menuruti semua hukum, semua, tapi melanggar satu, kamu sebetulnya dinilai oleh Allah melanggar semuanya. Jadi sebetulnya orang sebaik-baiknya pun tetap pasti ada hukum yang dia langgar. Tidak mungkin ratusan hukum yang disingkat dalam 10 hukum, disingkat lagi di dalam 2 hukum, disingkat lagi dalam 1 hukum. Sebetulnya ada ratusan hukum. Dan itu tidak mungkin ada orang itu yang bisa memenuhi semuanya. Jadi kalau begitu Pak, kalau kita tuh di dalam sesi yang lalu, kita juga pengen begitu ya untuk menghidupkan cinta agape yang sudah disediakan oleh Allah. Itu tuh sebetulnya apakah ada step-stepnya begitu? Maksudnya step-stepnya itu selain daripada cinta natural yang Tuhan itu sudah tumbuhkan, lalu di dalam persiapan pernikahan, itu tuh juga kita itu kepingin begitu ya, bahwa kasih Allah di dalam Kristus yang sudah disediakan itu, kita bukan cuma lalu pasif nunggu nanti kalau sudah kawin baru itu tuh kita hidupkan. Tapi sekarang ini juga kita hidupkan, boleh atau enggak sih? Sebetulnya kita ini kan manusia yang mempunyai kebebasan dan hidup di tengah kehidupan yang bergerak dan kompleks. Nah, tentu saja kita itu boleh menghidupkan akan hal-hal yang memang ada pada diri kita. Hal-hal yang baik itu. Sehingga sebagai orang Kristen yang sudah percaya bahwa ada cinta abadi yang disediakan, tetap kita harus menghidupkan cinta natural ini. Kenapa? Karena kehadiran cinta yang supranatural itu hadir di dalam konteks cinta natural yang kita miliki. Jadi tidak terpisah. Tidak terpisah. Oleh karena diberikan kepada kita secara utuh. Dan akan nanti masuk dalam setiap aspek hidup kita secara utuh. Sehingga memurnikan akan cinta natural kita. Sehingga arahnya, motivasinya itu untuk kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi meskipun ya seperti misalnya suami istri yang memang baik sekali. Ya kan? Tapi kemudian dia juga kenal Tuhan dan mengimani dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kebaikannya sekarang itu mempunyai motivasi untuk kemuliaan Allah dalam Kristus. Sehingga kebaikannya bukan hanya kebaikan yang bisa dinikmati untuk membangun hubungan suami dengan istrinya. Tidak. Maksudnya lebih dari itu. Bukan cuma untuk suami istri saja, tapi juga menjadi berkat begitu Pak? Lah itu Kira-kira. kalau menjadi berkat saja itu tetap juga masih belum ke atas untuk kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena menjadi berkat tuh akhirnya nanti aspek-aspek hidup yang digarami dan diterangi ini itu memuliakan Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya membuat orang manggut-manggut dan mengagumi, bukan hanya membuat orang itu belajar hal yang baik, tetapi akhirnya menuntun orang itu untuk mengenal akan siapa dia, sumber kebenaran yang sejati itu. Nah, itulah sebabnya itu tujuan daripada Allah dengan pernikahan itu tidak mungkin hanya untuk berhenti untuk kebahagiaan manusia saja. Tidak mungkin. Jadi tujuan Allah di dalam pernikahan Kristen tidak mungkin hanya supaya orang Kristen saling mencintai dan hidup bahagia. Tetapi mencintai dan hidup bahagia yang akan membuat mereka grow.
di dalam rohani, di dalam spirit, sehingga mereka makin siap untuk menjadi partner-partnernya Allah di dalam kehidupan ini. Jadi sebetulnya ada satu tujuan yang lebih mulia begitu ya Pak, di dalam pernikahan daripada anak-anak Tuhan ini. Jadi bukan untuk sekedar cuma happy-happy saja begitu ya, tapi ada satu tujuan yang lebih besar, ada satu tujuan yang lebih... manusia sebetulnya itu sebenarnya di luar iman tidak bisa lihat. Bahkan di luar iman tidak ngerti nilainya. Di luar iman dia abaikan. Di luar iman itu barangkali menganggap itu kebodohan. Makanya di dalam kitab Korintus itu kan Rasul Paulus sampai mengingatkan gitu, bahwa karya Kristus sampai mati di atas kayu salib itu bagi pikiran manusia itu kebodohan gitu loh. Sehingga belum masuk hitungan. Oleh karena tidak masuk hitungan, manusia tidak memperjuangkannya. Oleh karena tidak memperjuangkannya, ya manusia hanya berhenti kepada pemikiran untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dan mau aja. Jadi para pendengar yang kami hormati, semakin kita memahami kebenaran firman Tuhan, semakin kita mulai mengerti betapa hebatnya karya Allah, keselamatan dalam Yesus Kristus yang sudah dikerjakan dan disediakan bagi orang-orang percaya. Jadi kalau Anda mempunyai beban untuk ikut masuk di dalam realita anugerah ini, silakan Anda itu pertimbangan untuk join dengan kami, untuk studi bersama. Barang kami ada berbagai macam program, termasuk program magister dalam teologi, dalam sistematik, dalam praktika dan sebagainya. Juga ada sarjana, program sarjana teologi, tapi juga ada program master, magister di dalam konseling. Nah, dengan latar belakang S1 apa saja, saudara bisa join dengan kami. Dan kita akan tumbuh bersama. Kami ada ujian masuk pada bulan Januari, bulan Mei, bulan Juli. Silakan hubungin kami dengan nomor 799 0357. Tuhan memberkati Anda.